Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Dery Saputri Andini, NIM 3. Yang kedua, Mariska Aulia Fahma, NIM 12. Yang ketiga, Ajeng Vita Inggityawati, NIM 19. Dan yang keempat, Silviana Indah Rahmawati, NIM 22. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami uraikan. Yang pertama, pengertian subsidi. Yang kedua, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, contoh soal. Dan yang keempat, latihan soal. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian subsidi. Menurut Iskandar Dhani dan kawan-kawan tahun 2016, subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga yang lebih murah dibanding harga semula. Menurut Purnomo Listiaike dan kawan-kawan tahun 2019, efek adanya subsidi yaitu yang pertama, menggeser kurva penawaran ke arah kanan bawah. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan yang baru, di mana harga setelah subsidi menurun dan kuantitas setelah subsidi meningkat. Yang ketiga, terdapat pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, terdapat penerimaan produsen dan konsumen dari subsidi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Menurut Iskandar Dhani dan kawan-kawan dalam Purnama Nadia Ika tahun 2017, subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Pemerintah memberikan subsidi kepada jenis-jenis produk seperti migas dan pupuk. Akibat pemberian subsidi ini, harga barang menjadi relatif lebih murah. Fenomena ini secara grafis dapat ditunjukkan dengan terjadinya pergeseran keseimbangan pasar sebagai akibat pergeseran kurva penawaran. Berkenaan dengan subsidi akan mengubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan tetap. Perubahan fungsi penawaran setelah subsidi adalah sebagai berikut. D T2P sama dengan FI plus K. S T2P sama dengan FI plus K dikurangi subsidi. Untuk keseimbangan pasar setelah subsidi dapat dilihat dari perbedaan grafik berikut ini. Subsidi yang diterima konsumen disimbolkan SK sama dengan P1 dikurangi P1 aksen. Subsidi yang diterima produsen simbolkan SP sama dengan S dikurangi SK. Subsidi pemerintah sama dengan Q kali subsidi yang diberikan, di mana Q sama dengan kurva permintaan, S sama dengan kurva penawaran, E titik keseimbangan pasar, P harga keseimbangan pasar, P1 harga keseimbangan sebelum subsidi, P2 harga keseimbangan setelah subsidi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Sebelumnya, saya akan membacakan contoh soalnya terlebih dahulu. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan min 4QD plus 45. Sedangkan fungsi penawarannya sama dengan PS sama dengan QS plus 5. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. B. Subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. C. Total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. D. Total subsidi yang diberikan pemerintah.
Saya akan membahas contoh soal poin A dan poin B. Yang poin A adalah harga dan jumlah keseimbangan barang sebelum dan sesudah subsidi. Yang B adalah subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa PD dan PS itu berbeda. Apa sih PD dan PS itu? PD adalah harga barang atau jasa yang diminta, sedangkan PS adalah harga barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu, QD dan QS itu apa? QD adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, sedangkan QS adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, untuk poin A, diketahui PD sama dengan min 4 QD plus 45 dan PS sama dengan QS plus 5, S sama dengan 4. Yang pertama, kita cari harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi, yaitu PD sama dengan PS. PD berada di ruas kanan dan PS berada di ruas kiri. Lalu, kita tuliskan, karena PD berada di ruas kanan, maka min 4Q plus 45 harus ditaruh di sebelah kanan. Dan PS, yaitu QS plus 5, harus kita letakkan di ruas kiri. Menjadi min 4Q plus 45 sama dengan Q plus 5. Lalu, setelah itu, kita samakan bentuknya. Menjadi Q plus 4Q sama dengan 45 min 5. Kenapa harus seperti itu? Karena kita harus menyamakan bentuknya sehingga kita mudah untuk menjumlahkan. Kita jumlahkan menjadi 5Q sama dengan 40. 5Q sama dengan 40. Gimana caranya untuk mencari hasilnya? Maka kita pindah ruaskan lagi. 40 per 5. Kenapa 40 per 5? Karena 5Q, 5-nya dipindah ruas menjadi bagi, sama dengan 8. Lalu untuk mencari Q, kita substitusikan ke dalam persamaan P sama dengan Q plus 5 sama dengan, karena Q sudah diketahui ada 8, maka Q kita substitusikan menjadi 8. Kita ganti menjadi 8. P sama dengan Q plus 5 menjadi 8 plus 5. 8 plus 5 itu berapa? 8 plus 5 adalah 13. Sehingga dapat diketahui bahwa P adalah 13. Menjadi titik keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah E1 dalam kurung Q1, P1, yaitu Q-nya ada 8 dan P-nya ada 13, sehingga 8,13. Selanjutnya kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi, yaitu PS sama dengan QS plus 5. Kita kurangkan dengan subsidi per unit, yaitu Rp4 per unit. Menjadi PS sama dengan QS plus 5 min 4. Berapa hasilnya? P sama dengan QS min 1 plus 1. Kenapa? Karena 5 dikurangin 4. Lalu, kita mencari PD sama dengan PS. PD ada di ruas mana? PD ada di ruas kiri. PS ada di ruas kanan, sehingga nilai PS dan PD harus disesuaikan dengan kesesuaian ruas-ruasnya. Yang berada di ruas kiri ada PD, maka nilai PD min 4Q plus 45 harus berada di ruas kiri. Dan PS, nilai PS Q plus 1 berada di ruas kanan, maka kita harus menempatkannya di ruas kanan. Menjadi min 4Q plus 45 sama dengan Q plus 1. Lalu, kita samakan bentuk-bentuknya. Q harus berada di Q, 45 harus sama 1. Menjadi Q plus 4Q sama dengan 45 min 1. Menjadi 5Q sama dengan 44. Berapa sih hasilnya Q itu? 44 per 5. 44 per 5 itu berapa? 44 per 5 itu 8 kali 4 per 5.
menjadi 8/4/5. Maka kalau menghitung seperti itu akan menjadi kesusahan, sehingga kita bulatkan menjadi 9. Lalu untuk mencari P gimana? Untuk mencari P, kita harus mensubstitusikan hasil dari Q yaitu 9 ke dalam persamaan P sama dengan Q plus 1. Q plus 1 kita substitusikan Q-nya menjadi 9. P sama dengan 9 plus 1. P sama dengan 10. Titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah E2 dalam kurung Q2, P2 yaitu 9,10. Selanjutnya adalah poin B, subsidi per unit yang diterima oleh konsumen. Berapa subsidi per unit yang diterima oleh konsumen? Kita mencari menggunakan rumus SK. SK sama dengan P1 dikurangi P2. P1-nya adalah 13 dan P2-nya adalah 10. Maka 13 dikurangi 10 adalah 3. Selanjutnya, subsidi per unit yang diterima oleh produsen. Kita mencari menggunakan SP. SP sama dengan S min SK. S-nya berapa? S-nya adalah 4 dan SK adalah 3. Kenapa 3? Karena kita sudah mencarinya tadi. Menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke, soal nomor 1, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan negatif QD ditambah 45. Sedangkan fungsi penawarannya yaitu PS sama dengan QS ditambah 5. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4 per unitnya terhadap barang tersebut, maka tentukan total subsidi yang diterima oleh konsumen, total subsidi yang diterima oleh produsen, total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang C yaitu total subsidi yang diterima oleh konsumen, yaitu Q2 dikali SK sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi total subsidi yang diterima oleh konsumen yaitu 27. Sedangkan total subsidi yang diterima oleh produsen yaitu Q2 dikali SP sama dengan 9 dikali 1 sama dengan 9. Jadi total subsidi yang diterima oleh produsen yaitu 9. Yang D yaitu total subsidi yang diberikan oleh pemerintah sama dengan Q2 dikali S. S-nya di sini S kecil. Sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36. Jadi total subsidi yang diberikan oleh pemerintah yaitu 36. Oke, selanjutnya ada soal kerjakan sebagai latihan mandiri. Selamat mengerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silakan tanya. Dan apabila banyak kehilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.